Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Kampus Bela Negara UPN Veteran Jakarta. Kampus Bela Negara ini merupakan ciri khusus bagi UPN Veteran Jakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 120 tahun 2014 sejak UPN Veteran Jakarta menjadi perguruan tinggi negeri diamanatkan sebagai kampus bela negara. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bidang umum dan keuangan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Munasiron Miftah. Mulai 1 Juni 2020 diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan di bidang umum dan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya kita lihat apa saja yang ada di Fakultas Ekonomi yang terkait dengan bidang umum maupun keuangan. Nah, ini struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pimpinan tertingginya adalah dekan. Kemudian dekan itu dibantu oleh wakil dekan, ada 3. Wakil dekan 1 bidang akademik, wakil dekan 2 bidang umum dan keuangan, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Saya ditugasi di wakil dekan 2 bidang umum dan keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mempunyai senat. Senat ini merupakan organ tertinggi yang memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh dekan. Kemudian untuk menjamin mutu atas pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada juga tim pelaksana penjaminan mutu yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di dalam melaksanakan operasionalnya, Fakultas Ekonomi ada 3 jurusan. Ada jurusan manajemen, ada jurusan akuntansi, dan ada jurusan ilmu ekonomi. Nah, kemudian ada sekretaris jurusan, namun pada saat ini sekretaris jurusan dikosongkan. Nah, jurusan itu dalam kegiatannya dibantu oleh program studi. Nah, jurusan manajemen itu ada program studi Magister Manajemen S2, kemudian ada program studi manajemen S1, kemudian juga ada program studi perbankan dan keuangan diploma 3.
Sedangkan jurusan akuntansi itu ada 2 program studi, ada program studi akuntansi S1 dan ada program studi diploma 3. Sedangkan untuk jurusan ilmu ekonomi ini ada 2 program studi juga, yaitu program studi ekonomi pembangunan S1 dan program studi ekonomi syariah S1. Nah, masing-masing program studi itu mempunyai kelompok dosen. Nah, kelompok dosen, Bapak Ibu dosen inilah nanti yang akan mengajar, mendidik para mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di samping program studi, ya, masing-masing program studi tadi dalam kegiatannya ada laboratorium. Ya. Laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi atau program studi ada laboratorium manajemen, ada laboratorium akuntansi, ada laboratorium ilmu ekonomi. Nah, ketiga laboratorium itu dikendalikan oleh jurusan atau prodi yang ada di jurusan masing-masing. Sedangkan satu lagi untuk laboratorium, yaitu laboratorium komputasi dan pojok bursa, itu ada dikendalikan oleh wakil dekan, khususnya adalah wakil dekan bidang akademik. Nah, untuk menunjang semua kegiatan yang dilakukan oleh jurusan dan program studi tadi, maka di sana ada unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kabak Tata Usaha atau Kepala Bagian Tata Usaha. Nah, Kepala Bagian Tata Usaha ini dibantu oleh 2 orang Kasubag, yaitu Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Ini mengenai struktur organisasi sehingga para mahasiswa supaya mengetahui sekarang pada jurusan mana dan program studi apa yang akan ditempuh. Selanjutnya adalah nama-nama personil. Jangan sampai seorang mahasiswa tidak mengetahui nama dekannya, kemudian juga nama kajurnya, juga nama kepala program studinya. Nah, karena mahasiswa akan banyak berurusan kepada, khususnya adalah kepada kepala program studi masing-masing. Untuk dekan sampai sesprodi tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, tetapi dalam pelayanan administrasi para mahasiswa akan banyak berhubungan pada tata usaha. Nah, ini nama-nama dari personil yang akan melayani para mahasiswa di dalam urusan administrasi akademik, keuangan maupun administrasi umum. Nah, nama-nama tersebut, nama Kabak Tata Usahanya itu adalah Ibu Bibin Prihatini. Kemudian Kasubag Umum dan Keuangan Ibu Ika Indriani.
Untuk Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan ini masih kosong karena beliaunya sudah pensiun beberapa bulan yang lalu. Kemudian pengolah data program dan anggaran Bapak Ali Rohim, kemudian bendara pengeluaran pembantu Ibu Yuwari. Nah, Ibu Yuwari ini banyak ditemui oleh mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa yang aktif di dalam organisasi yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya. Kemudian ada penata usaha pimpinan itu Bapak Heru, Ibu Linda. Kemudian pengadministrasi umum ini ada Bapak Sailan dan Bapak Susanto. Nah, yang tidak kalah penting, yang banyak berurusan dengan mahasiswa ini adalah pengolah data akademik ini dengan Bapak Nasrullah dan Pak Slamet. Nah, ini tolong kepada para mahasiswa diingat betul namanya Pak Nasrullah dan Pak Slamet ini, karena banyak berurusan tentang akademik, pembelajaran kepada beliau. Juga mengenai pengadministrasi kemahasiswaan, ini juga banyak berurusan para mahasiswa kepada mereka, yaitu siapa? Ibu Susan Amelia, Pak Suyitno, dan Pak Satino. Sedangkan pengadministrasi sarana dan pendidikan ini Pak Rudi, Pak Niat, Pak Sopian. Ini terkait dengan pelayanan di bidang absensi atau kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Nah, inilah personil-personil yang akan melayani para mahasiswa di bidang administrasi, baik akademik, kemudian umum keuangan, dan juga kemahasiswaan, ya. Nah, selanjutnya apa saja toh yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Nah, ada banyak sarana dan prasarana yang dimiliki yang dapat digunakan, dipelihara, merasa dimiliki oleh mahasiswa, sehingga bisa menjaga keamanan dan ketertibannya. Nah, apa saja yang dimiliki? Di situ ada ruang kuliah, ruang dosen, ruang senat, ruang BEM, kemudian ruang himpunan mahasiswa, mes classroom, dan e-learning 4.0. Nah, sekarang karena semester ini pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh, maka yang digunakan pada semester ini adalah e-learning 4.0, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswanya. Sedangkan untuk ruangan-ruangan yang lain ini digunakan apabila dilaksanakan perkuliahan tatap muka di kampus. Kemudian juga Fakultas Ekonomi memiliki ruang baca yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya di sana itu adalah banyak skripsi tesis mahasiswa yang sudah lulus dari Fakultas Ekonomi. Sedangkan buku-buku mahasiswa bisa mencari melalui e-book, karena memang fasilitas
buku sekarang sudah berkurang yang ada di ruang baca. Kemudian juga untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswa, Fakultas Ekonomi menyiapkan beberapa laboratorium yang tadi sudah saya sampaikan. Ada laboratorium Sibuni, yaitu laboratorium simulasi bursa mini. Kemudian ada laboratorium bank mini, ini khususnya digunakan oleh mahasiswa perbankan dan keuangan program diploma 3. Kemudian ada laboratorium mini company, seolah-olah bekerja dalam suatu perusahaan tetapi sifatnya adalah miniatur, tetapi semua transaksi-transaksi yang ada di perusahaan itu bisa dilakukan secara aktual. Kemudian ada pojok bursa, ini terkait dengan mahasiswa yang menekuni di bidang pasar modal. Kemudian ada tax center yang berkaitan dengan pajak, dan juga ada aplikasi keuangan, khususnya adalah mahasiswa manajemen yang mengambil konsentrasi keuangan. Nah, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas sistem jaringan online yang lengkap, kemudian website, ya. Kemudian ruang ujian tugas akhir. Nah, ruang ujian tugas akhir ini adalah ruang yang disegani oleh mahasiswa, karena di ruang ujian tugas akhir itu menentukan mahasiswa itu lulus dan tidaknya pada tahap akhir, ya. Karena setelah proses perkuliahan selesai, maka diuji ujian tugas akhir. Kalau S1 adalah skripsi, kalau S2 adalah tesis, kalau D3 itu sekarang disebut memang tugas akhir hasil dari praktek kerja lapangan. Kemudian juga ada fasilitas hotspot internet plaza mahasiswa untuk melakukan berdiskusi, menciptakan suasana akademik yang kondusif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang paling penting selalu oleh mahasiswa tiap semester dialami dan dilakoni, yaitu mengenai kartu rencana studi yang disingkat dengan KRS. Tadi juga mungkin ini sudah dijelaskan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, tetapi saya tidak akan menyampaikan mengenai apa itu kartu studi akademik, tetapi hanya akan menyampaikan bagaimana pentingnya kartu rencana studi akademik. Nah, kartu rencana studi mahasiswa ini diisi pada awal semester, ya, pada awal semester. Nah, pada awal semester ini mahasiswa untuk bisa mengisi kartu rencana studi ini, mahasiswa harus sudah melunasi kewajiban keuangan untuk 1 semester ke depan, karena pembayarannya harus dilakukan pada awal semester, yaitu pada saat mengisi kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi ini itu bisa di print out oleh mahasiswa ketika mahasiswa itu sudah melunasi
kewajiban. Nah, sehingga yang perlu dicatat oleh mahasiswa yaitu kapan dilakukan pembayaran, yaitu 2 minggu sebelum pengisian kartu rencana studi. Nah, ini mahasiswa sudah harus menyiapkan kewajiban keuangannya. Tetapi untuk mahasiswa baru 2020-2021 ini jangan khawatir, karena untuk semester 1 ini itu adalah dipaketkan oleh program studi masing-masing, sehingga mahasiswa baru belum mengisi kartu rencana studi. Yang akan mengisikan adalah petugas tadi yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu bagian layanan akademik. Nah, cuma yang ingin kami tekankan bahwa, dan perlu diingat oleh mahasiswa, 2 minggu sebelum pengisian KRS atau kartu rencana studi, mahasiswa sudah wajib melunasi kewajiban keuangannya, ya. Nah, ini mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sistem informasi online yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Nah, ada situs web, ini digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada. Web UPN Veteran Jakarta khususnya adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di UPN Veteran Jakarta. Kemudian ada portal akademik, ya. Ini digunakan, dimanfaatkan oleh mahasiswa karena portal ini menyajikan kartu hasil studi mahasiswa, kemudian jadwal kuliah, kemudian pengisian atau melihat mengambil kartu rencana studi, kemudian juga untuk perwalian bimbingan kepada dosen pembimbing, kemudian juga untuk mengetahui tentang kewajiban keuangan mahasiswa, khususnya adalah apabila menjelang memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, kemudian Fakultas Ekonomi sendiri mempunyai website yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tentunya ini diminta kepada para mahasiswa sesering mungkin, ya, untuk melihat web fakultas ini, karena semua informasi-informasi sekarang tidak lagi diumumkan di papan pengumuman, tetapi semua sudah dilakukan melalui web ini. Kemudian tadi ada fasilitas e-learning. Nah, ini nanti dalam pembelajaran semester ganjil 2020-2021 ini akan dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa juga perlu
mengetahui laman ini semua ya, laman ini semua. Kemudian ada perpustakaan di mana mahasiswa bisa mencari buku-buku e-book melalui laman. Kemudian ada portal dosen. Nah, ini khususnya adalah apabila akan melakukan bimbingan akademik dengan mahasiswa, bisa chatting permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para mahasiswa, sehingga bisa meminta atau berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik, karena semua mahasiswa nanti akan diberi dosen pembimbing akademik. Namanya dosen pembimbing akademik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan arahan atau konsultasi terhadap akademik saja, tetapi juga dapat berkonsultasi mengenai hal-hal yang sifatnya non-akademik. Nah, kemudian ada portal Treasure Study. Ini nanti kalau para mahasiswa sudah lulus dari Fakultas Ekonomi, ini diwajibkan untuk mengisi, karena ini adalah untuk mendukung daripada akreditasi program studi masing-masing ya. Dan ini sekarang sudah menjadi prioritas untuk mahasiswa yang lulus, ini diminta untuk mengisi Treasure Study dengan baik dan serius ya. Karena ini sangat mendukung terhadap kemajuan program studi. Manfaatnya apa? Bisa untuk peninjauan kurikulum, kemudian untuk evaluasi Renstra dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga ada portal pengisian SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini bahwa mahasiswa lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau UPN Veteran Jakarta ini tidak hanya diberikan ijazah, tetapi mahasiswa juga akan diberikan surat keterangan pendamping ijazah sebagai kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan. Masing-masing program studi ada kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa pada saat mahasiswa itu dinyatakan lulus dari program studi tersebut. Nah, kompetensi-kompetensi ini tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Kemudian juga ada portal pendaftaran wisuda. Setelah mahasiswa itu selesai ujian skripsi, kemudian dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium, maka mahasiswa wajib melakukan pendaftaran wisuda pada laman yang telah disediakan. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah portal layanan kemahasiswaan. Apabila di dalam selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memerlukan administrasi, baik surat keterangan maupun surat magang maupun surat riset untuk skripsi dan sebagainya, bisa melalui laman yang telah disiapkan ini, sehingga bagian layanan administrasi bisa memprosesnya dengan cepat, tepat, dan akurat. Itu yang menjadi moto daripada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berkarya untuk bangsa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.